one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yunitasari dengan NIM A1I121049, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknologi informasi. Yang pertama yaitu perkembangan revolusi industri, yang kedua yaitu 3 komponen utama pada komputer, yang ketiga sistem operasi Linux dan Windows, yang keempat learning management system, dan yang kelima Mendeley. Materi yang pertama yaitu perkembangan revolusi industri. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan revolusi industri ini memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama revolusi industri 1.0. Pada abad ke-18, sumber tenaga utama dalam melakukan proses produksi masih mengandalkan tenaga tradisional, seperti tenaga manusia, hewan, air, dan angin. Namun, pada akhirnya, pada masa ini menemukan titik terangnya dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan tersebut sekaligus menjadi penanda munculnya revolusi industri 1.0. Dengan dijadikannya mesin uap seperti alat memproduksi barang, produktivitas pada masa ini meningkat dengan pesat. Sektor ekonomi pun turut melonjak akibat dari tingginya produktivitas. Selain itu, masyarakat sudah terlepas dari feodalisme dan dapat melakukan proses produksi tanpa harus memikirkan lahan yang luas. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Pada awal abad ke-20, revolusi industri yang kedua ini ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Pada masa ini, mobil-mobil sudah mulai diproduksi secara massal. Namun, proses produksi tersebut terkendala dengan waktu produksi. Setiap mobil harus dirakit secara bergantian di titik yang sama oleh satu orang perakit mobil. Sebagai jalan keluarnya, muncul sistem lini produksi atau assembly line. Tidak hanya sektor transportasi, revolusi industri 2.0 juga memberikan pengaruh yang kuat pada Perang Dunia Kedua. Masa-masa Perang Dunia diisi dengan mass production atau produksi massal untuk pembuatan tank, pesawat tempur, dan senjata. Yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0. Masih pada abad ke-20, partisipasi manusia pada abad ini mulai berkurang dengan dimulainya era digital. Banyak teknologi mesin analog yang sudah beralih menjadi teknologi canggih secara digital, seperti menghitung rumus formula, mengirim dokumen jarak jauh, hingga mengatur manajemen keuangan dapat dilakukan oleh komputer. Setelah adanya revolusi 3.0 ini, masa industri perlahan bertransisi menjadi masa informasi. Untuk sektor manufaktur, revolusi ketiga ini merupakan revolusi paling penting, dikarenakan manufaktur sangat sulit dilakukan oleh manusia dan membutuhkan tingkat tinggi dalam ketelitian juga ketepatan. Dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi, kini proses produksi sudah dikomputerisasi untuk menghasilkan produksi yang besar dalam waktu yang cepat. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Beralih ke masa sekarang ini, revolusi industri dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini. Bisa dikatakan revolusi industri 4.0 merupakan upgrade besar-besaran dari teknologi revolusi industri 3.0. Baik, materi yang kedua yaitu 3 komponen utama pada komputer. Ketiga komponen komputer yang dimaksud adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga manusia atau pengguna atau biasa disebut dengan firmware. Yang pertama yaitu hardware. Hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat keras adalah salah satu dari ketiga komponen komputer utama pembangun sistem komputer yang berwujud alias alatnya dapat kita lihat dan dipegang. Hardware mempunyai fungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Contoh hard disk yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti monitor, speaker, keyboard, mouse, dan masih banyak lagi. Hardware terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama input device atau perangkat masukan, berfungsi untuk memasukkan data baik berupa gambar, teks, video ke dalam komputer. Contoh dari input device yang sering kita jumpai yaitu keyboard, webcam, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu prosesor atau perangkat pengolah data, berfungsi untuk mengolah data yang diperoleh dari input device, setelah itu diproses dan diteruskan kepada output device. Contoh dari perangkat pengolah data yaitu CPU atau Central Unit Processor dan Microprocessor. Yang ketiga yaitu output device atau perangkat keluaran yang berfungsi untuk mengeluarkan dan menghasilkan data yang telah dimasukkan dengan input device. Contoh dari output device yang sering kita jumpai yaitu monitor, speaker, dan printer. Yang kedua yaitu software.
Komponen komputer selanjutnya yaitu software atau di bahasa Indonesia disebut juga perangkat lunak, berfungsi untuk memproses data atau perintah atau instruksi hingga mendapat hasil atau menjalankan berbagai perintah. Selain itu, software dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama sistem operasi. Perangkat lunak yang berfungsi mengorganisasi semua komponen mesin komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Yang kedua yaitu program aplikasi, suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada suatu bidang. Contoh dari program aplikasi ialah MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu utility atau program bantu, suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contoh dari utility ialah Google Chrome, Mozilla Firefox, Winamp, antivirus, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bahasa pemrograman atau lebih dikenal juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar yang berfungsi untuk memerintah komputer. Contoh bahasa pemrograman yaitu JavaScript, PHP, Visual Basic, Pascal, dan masih banyak lagi. Yang materi yang ketiga yaitu brainware. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data, atau bisa dikatakan juga orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan, maka komputer tidak akan dapat dijalankan. Berikut jenis-jenis brainware, yaitu pertama, operator, orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem maupun peralatan yang ada hubungannya dengan perangkat komputer, misalnya seperti menyiapkan data untuk diakses, merawat sistem komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu programmer. Programmer adalah orang yang menguasai bahasa pemrograman. Programmer dapat juga dikatakan sebagai pembuat dan petugas yang mempersiapkan program-program yang diperlukan pada sistem komputerisasi yang akan dirancang. Yang ketiga yaitu administrator, adalah orang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Materi yang ketiga yaitu sistem operasi Windows dan Linux. Windows dan Linux merupakan sistem operasi komputer. Bedanya, Windows yaitu sistem operasi tertutup atau komersial. Pengguna harus membeli lisensi kepada perusahaan yang mengembangkannya yaitu Microsoft. Sementara Linux merupakan sistem operasi open source atau gratis yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Empat yaitu Learning Management System atau LMS. Learning Management System atau biasa disingkat LMS secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, atau mengatur dan menyampaikan materi pembelajaran. Fungsi LMS yaitu membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Dan materi yang kelima yaitu Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak atau software untuk melakukan pengolahan atau manajemen referensi. Dengan aplikasi ini membantu para peneliti atau pelajar akademis dan lain sebagainya untuk melakukan sitasi dan pengolahan referensi atau daftar pustaka dengan mudah dengan hanya sekali klik. Selain itu, Mendeley juga memiliki fitur-fitur yang dapat mendukung penelitian kita. Mendeley memiliki fungsi utama untuk mengelola daftar referensi untuk penulisan, mengatur kutipan ke dalam format tertentu, dan sebagai alat pencarian yang dapat mendownload referensi. Selain memiliki fungsi utama sebagai manajemen artikel dan referensi ilmiah, aplikasi Mendeley juga berfungsi untuk berkolaborasi, membuat grup penelitian dan statistik. Mendeley juga berfungsi dalam pembuatan daftar pustaka menjadi lebih mudah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Mendeley atau citation merupakan elemen penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Seringkali penulis pemula, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat akademik pada umumnya terjebak dalam tindakan plagiasi yang tidak disengaja karena kurang hati-hati dalam membuat sebuah sitiran. Oleh karenanya, keberadaan sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai citation dan reference manager adalah sebuah kebutuhan. Dengan perangkat lunak dimaksud, setiap penulis dapat mengidentifikasi kualitas dan keaslian atau baca-melaca setiap referensi yang digunakan. Di samping itu, dengan citation dan reference manager, penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki, membuat pengelompokan berdasarkan topik atau kategori tertentu. Setelah materi tentang teknologi informasi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance.